Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel ini untuk kembali mengulas berita update tentang perkembangan Timnas Indonesia. Nah, setelah Timnas Indonesia U23 menjalani turnamen Piala AFF U23, kini Timnas Indonesia U23 berfokus untuk menjalani kualifikasi Piala Asia U23. Nah, kemungkinan pelatih Sinteyong akan memanggil pemain-pemain terbaik, baik yang bermain di Liga 1 maupun pemain yang sedang abroad di luar negeri. Karena target yang dibebankan oleh PSSI adalah lolos ke putaran final Piala Asia pada tahun depan. Nah, ini yang membuat Sinteyong harus memanggil pemain terbaik. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Info Bola yang judulnya Timnas Indonesia U23 Rasa Senior. Inilah prediksi starting line up Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Nah, siapa sajakah pemain yang akan dipanggil oleh pelatih Sinteyong ke ajang kualifikasi nanti? Kita langsung saja reaksi videonya. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan segera melakoni jadwal padat pada awal bulan September mendatang. Timnas Indonesia akan mengikuti dua ajang sekaligus, yaitu FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Asia U23. Sudah tentu saat ini Coach Sinteyong harus segera mempersiapkan kedua tim berbeda tersebut dalam jangka waktu yang sangat dekat. Bersamaan rencananya kedua antara timnas FIFA tersebut Matchday akan dan mulai melakukan pemusatan Piala Asia latihan pada 4 September yang akan datang. Dan Coach Sinteyong juga akan memimpin di dua kelompok umur yang berbeda. Akan tetapi sudah tentu Timnas U23 sudah memiliki kerangka yang sangat solid untuk bisa berlaga di ajang kualifikasi melawan Timnas Cina Taipei dan juga Timnas Turkmenistan. Hal tersebut tak lepas dari para pemain yang sudah mulai kompak pada ajang Piala AFF kemarin. Oleh karena itu inilah prediksi line up Timnas Indonesia yang akan digunakan pada ajang kualifikasi Piala Asia U23. Sesuai dengan ajang Piala AFF kemarin, kemungkinan besar Coach Sinteyong akan menggunakan formasi kita akan lihat ya starting line up Timnas Indonesia 3 pemain belakang, 5 untuk pemain di tengah, ajang dan 2 kualifikasi pemain Piala penyerang. Asia nanti. Dengan posisi kiper sudah tentu akan kembali diisi oleh Kembali ya, kita lihat Hernando Ari ini selalu menjadi pilihan utama pelatih Sinteyong dalam ajang AFF kemarin. Hernando Ari selalu tampil sebagai pilihan utama Coach Sinteyong dan selalu bermain selama 90 menit penuh sampai babak final. Meskipun begitu, Hernando Ari gagal menuntaskan tugasnya untuk membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF di tahun ini. Dirinya gagal dalam mengeksekusi adu penalti yang membuat Timnas Indonesia harus mengubur mimpinya mengangkat piala juara. Akan tetapi ini tentu saja tidak akan membuat Coach Sinteyong menutup kesempatan bagi Hernando Ari untuk bisa kembali tampil sebagai pilihan utama Timnas Indonesia. Sedangkan untuk pemain belakang Timnas Indonesia sudah tentu akan diisi oleh para pemain bintang. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan juga Alvendra Dewangga dipastikan akan mengisi posisi bek tengah ini. Kemampuan mereka dalam melakukan pertahanan sudah tidak bisa diragukan lagi. Bersama dengan 3 pemain tersebut, Timnas Indonesia dapat menjadi benteng yang kokoh yang sangat sulit untuk ditebus oleh tim lawan. Apalagi di dalam ajang internasional ini, kebutuhan akan pertahanan yang kokoh sangatlah diperlukan. Dan sudah pasti nama 3 pemain tersebut dapat dengan baik menuntaskan tugasnya di lapangan pemain nanti. Belakang ya. Pratama Arhan, pemain muda yang kini Dewangga, berkarir di Liga Ridho, Kasta kedua Bagot. Jepang Kali kembali ini mendapatkan ada juga panggilan Pratama dalam Arhan. ajang kualifikasi Piala Asia U23. Dan sudah tentu Coach Sinteyong akan kembali menempatkannya untuk mengambil peran sebagai pilihan utama dalam susunan pemain di ajang ini. Kemampuannya yang semakin berkembang di luar negeri dan juga proporsi badan yang semakin ideal membuat Coach Sinteyong percaya dengan pemain yang sudah menjadi langganannya di Timnas Indonesia. Selain itu, kemampuan Pratama Arhan dalam mengirimkan lemparan jauh sampai saat ini masih menjadi senjata pamungkas yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu nama pemain Tokyo Verdy tersebut akan menjadi pilihan utama di dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Frankie Misa, nama pemain muda yang pada ajang AFF kemarin selalu dimasukkan oleh Coach Sinteyong, nampaknya akan kembali mendapat kepercayaan untuk mengisi posisi bek kanan. Kemampuannya dalam mengatur serangan dan juga ketenangannya dalam membawa bola menjadi salah satu penilaian lebih yang nampaknya dilihat oleh Coach Sinteyong. Meskipun masih terdapat beberapa umpan yang tidak tepat sasaran, namun dirinya masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan mengamankan posisi di skuad utama Timnas Indonesia.
Dan tidak menutup kemungkinan dirinya juga bisa digantikan oleh pemain lain yang lebih mumpuni pada ajang kualifikasi kali ini. Nah, Ivar Jenner, ini ada pemain muda keturunan juga yang akan yang saat bergabung. ini berkarir di divisi kedua Belanda sudah tentu akan mendapatkan tempatnya di skuad inti timnas Indonesia. Pasalnya dirinya merupakan pemain muda paling potensial yang memiliki jam terbang tinggi di dalam kompetisi tingkat internasional. Apalagi dirinya juga baru mendapatkan perpanjangan kontrak dari FC Utrecht. Sehingga sudah tentu dirinya merupakan pemain yang dipercaya akan menjadi pemain berkelas di masa yang akan datang. Ditambah Ivar Jenner juga telah melakukan debutnya bersama timnas Indonesia senior pada ajang FIFA Matchday di bulan Juni yang lalu. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong akan kembali memberikan dirinya menit bermain dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Marcelino Marcelino, wonderkid yang pemain baru yang saja tampil sangat apik ditunggu-tunggu bersama klub tentunya. barunya pada laga uji coba di Belgia sudah tentu akan kembali menjadi opsi utama bagi pelatih Sintayong. Kemahirannya dalam mengatur tempo permainan serta kedewasaannya dalam lapangan menjadi nilai tambah yang membuatnya secara terus-menerus menjadi pilihan utama tim pelatih. Selain itu, kemampuannya dalam sektor penyerangan juga dapat membantu strategi timnas Indonesia dalam meningkatkan produktivitas gol di dalam lapangan. Akan tetapi sudah tentu dirinya tidak akan tampil dalam 2 laga selama full 90 menit. Terdapat nama-nama pemain gelandang lainnya seperti Beckham Putra, Arhan Fikri, dan Robbie Darwish yang juga membutuhkan menit bermain bersama timnas Indonesia. Rafael Struijk. Sejak debut pertamanya melawan timnas Palestina, Rafael Struijk langsung kembali dipercaya oleh Coach Sintayong untuk menjadi skuad inti saat Indonesia melawan timnas Argentina. Pergerakan tanpa bolanya yang luar biasa serta kemampuannya dalam menjalankan skema permainan dari tim pelatih sudah tentu akan membuat Sintayong kembali memilihnya sebagai pilihan utama. Meskipun terbilang muda, namun kemampuan pemain naturalisasi satu ini sangatlah menjanjikan. Dirinya dapat menjadi pemain yang membuka serangan dari timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga dapat menjadi pemain yang bisa berotasi untuk menjadi pemain sayap maupun penyerang tengah. Nah, kalau kita lihat di sini timnas Indonesia akan menggunakan formasi 3-5-2 ya, yang mana di posisi belakang akan dipercayakan kepada Dewangga, Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot. Sementara untuk 2 bek sayap yakni Arhan dan juga Frankie Misa. Kemudian 3 gelandang nampaknya pelatih Sintayong akan menurunkan 2 pemain naturalisasi atau keturunan yakni Ivan Janer dan Rafael Struijk, dan ditambah lagi pemain yang sangat berkembang yakni Marcelino Ferdinand. Nah, kita akan masih menunggu 3 lini depan siapakah yang akan menjadi pilihan Sintayong tentunya. Jim Kelly Royer, pemain muda asal Persik Kediri yang tampil sangat meyakinkan dalam ajang AFF kemarin, nampaknya bisa menjadi opsi utama bagi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia mendatang. Sempat tampil tidak memuaskan pada ajang SEA Games yang lalu, namun Kelly Royer nampaknya membalas kekurangan itu pada ajang AFF kali ini. Pada laga kemarin malam dirinya juga menjadi orang yang membuka keran gol dari timnas Indonesia. Kedewasaannya dalam memegang bola saat ini juga terbilang cukup membaik. Sehingga tidak ada alasan lain bagi Coach Sintayong untuk tidak menurunkannya ke dalam skuad inti pada laga kualifikasi Piala Asia yang akan datang. Ramadan Sananta. Setelah tampil di ajang Piala AFF U23 dan keluar sebagai runner-up, nama Sananta nampaknya akan menjadi opsi paling ideal untuk mengisi posisi striker depan timnas Indonesia. Kedewasaannya dalam memegang bola dan kemampuannya dalam membangun serangan sesuai dengan skema pelatih sudah dapat kita lihat pada pagelaran AFF kemarin. Akurasi tendangan ke arah gawang yang dia miliki pun juga semakin meningkat. Ini merupakan suatu pertanda bahwa Coach Sintayong sudah menemukan talenta potensial untuk mengisi pos penyerangan timnas Indonesia. Dengan hadirnya pemain asal Persis Solo tersebut sudah tentu telah menyempurnakan puzzle yang selama ini dicari oleh sang pelatih. Nah, oke teman-teman, itulah prediksi pemain timnas Indonesia U23 yang akan turun nantinya di ajang kualifikasi Piala Asia. Nah, kalau kita lihat ada beberapa pemain keturunan atau abroad juga yang dipanggil pelatih Sintayong, serta beberapa pemain dari Piala AFF kemarin yang akan dicampur menjadi satu untuk memberikan permainan timnas Indonesia atau skuad terbaik timnas Indonesia saat ini. Nah, kita harapkan timnas Indonesia akan dapat lolos ke putaran final Piala Asia pada tahun depan, sehingga akan mulai membangkitkan gairah timnas Indonesia kembali setelah di ajang Piala AFF mendapat kejanggalan atau kecurangan selama mengikuti turnamen. Nah,
Bagaimanakah menurut kalian dengan starting line up timnas Indonesia yang akan mengikuti kejuaraan kualifikasi Piala Asia nanti? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.